Halo sahabat Toror, kembali lagi di Toror Channel. Untuk kali ini saya ingin mereview sebuah film yang berjudul The Last Exorcist. Film ini diperankan oleh Russell Brooks sebagai Joe, Terry Evans sebagai Maddie, Danny Trejo sebagai Marco, Adam Horner sebagai Daniel, Daniel Level sebagai Pastor Peter. Jadi guys, film ini menceritakan tentang dua bersaudara perempuan yang yatim piatu dan diangkat dan dirawat oleh seorang pendeta hingga mereka tumbuh besar. Tetapi ada akhlak yang berbeda antara keduanya. Ini lazimnya dua manusia ya guys. Dan ada kekuatan iman antara mereka yang tidak seimbang hingga salah satunya di antara mereka harus terus berbuat dosa. Tanpa saya perpanjangkan lagi mukadimahnya, langsung saja kita bahas filmnya. Dan sebelum kita melanjutkan ke dalam topik pembahasan, alangkah lebih baiknya buat kalian hai saudara-saudaraku, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membuat channel ini terus berkembang. Dan saya tegaskan, fokuskan pandangan kalian, aktifkan pikiran kalian, dan eratkan pegangan kalian. Wahai kawan-kawan, langsung kita cus. Di awal film terlihat seorang lelaki yang bernama Daniel dengan tatapan yang sangat marah yang sedang berdoa di dalam gereja. Sikap kebencian pun juga terlihat dari raut wajah si Daniel, di mana dia mengenang masa lalunya yang pernah diusir iblis dalam tubuhnya oleh seorang pastor yang bernama Pastor Peter. Pastor Peter yang merupakan seorang pendeta dan Daniel itu adalah muridnya, dan dia mengobati Daniel dari kerasukan makhluk halus. Dan dia membuat sebuah video pengakuan dirinya untuk diperlihatkan kepada dunia luar kalau tak semua penyakit bisa diobati oleh dokter, dan sesungguhnya penyakit yang dirasuki oleh iblis itu memang ada, dan itu hanya ditempati oleh orang-orang yang tidak beriman, begitulah katanya. Dan penyakit orang yang dirasuki oleh iblis itu hanya dialah yang mampu menyembuhkannya. Karena itu orang-orang yang jauh dari gereja. Dan di tengah perbincangan membuat vlog itu, tiba-tiba muncullah si Daniel dengan membawa hal yang sangat istimewa. Muncullah judul film The Last Exorcist. Setelah itu muncul seorang wanita dengan bayangan Pastor Peter yang terbangun dari tidurnya, dan dia tergesa-gesa ingin membangun kakaknya yang bernama Maddie tentang firasatnya yang tidak enak terhadap Pastor Peter. Dan melalui berita dia harus mengetahui ternyata Pastor Peter telah meninggal dunia. Dan pada pagi itu dengan tampak raut wajah yang kesedihan, Joe pun datang ke gereja seperti biasanya, di mana dia menjadi cleaning service di gereja tersebut. Tetapi dia sangat ingin menjadi pendeta suatu hari. Masa kecilnya yang dirawat oleh Pastor Peter setelah mereka ditinggalkan oleh ibu dan ayahnya. Bisa dibilang Joe dan kakaknya itu yatim piatu yang dirawat oleh Pastor Peter karena sebuah kejadian. Joe yang sering ke gereja dan menghabiskan waktu bersama Pastor Peter, tentu dia mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Tetapi berbeda dengan kakaknya yang memang tidak pernah pergi ke gereja. Kebiasaan kakaknya itu hanyalah mabuk-mabukan di rumah, di mana-mana pokoknya kakaknya ini hanya mabuk-mabukan. Di rumah, Joe kembali mengingatkan kakaknya tentang Pastor Peter yang telah tiada, di mana Pastor Peter adalah orang yang telah merawat mereka di masa kecil hingga sebesar ini. Maddie pun memotong pembicaraannya dan tak ingin membahas tentang Pastor Peter. Dia pun lebih memilih mengenang tentang masa lalu mereka berdua. Kakak beradik ini pun saling tertawa. Jadi Maddie adalah sosok yang berbanding terbalik dengan si Joe yang sering pergi gereja. Dia tidak pernah pergi ke gereja, melainkan dia sering pergi ke bar dan mabuk-mabukan, itu adalah hobinya. Joe dan Maddie adalah saudara kandung dan mereka sama-sama dirawat oleh Pastor Peter di gereja yang sama, tetapi memiliki perbedaan antara keduanya melalui sifat mereka, tetapi mereka saling menyayangi. Keesokan paginya mereka pun mendatangi makam Pastor Peter. Dan di tengah perbincangan mereka berdua didatangi oleh seorang pendeta, yaitu teman Pastor Peter yang bernama Pastor Marco. Pastor Marco memuji si Joe karena telah merawat gereja selama ini. Joe dan Maddie merasa aneh dengan lelaki tua ini karena mereka merasa belum jumpa sebelumnya. Di tengah perbincangan mereka kemudian sang Marco pun meminta nomor ponsel kepada si Joe. Dan terlihat si Maddie tidak mengizinkan kalau si Joe memberikan ponselnya kepada Marco.
Si Marco pun mengatakan kalau dia mengenal orang tua mereka dan Pastor Peter dan bagaimana orang tua mereka telah mati. Joe yang tanpa berpikir panjang apalagi yang ditemukannya ini adalah seorang pendeta, dia berpikir positif saja dan dia pun memberikan ponselnya, siapa tahu suatu saat dia membutuhkannya. Ternyata si Maddie pun marah kepada si Joe. Hari telah malam dan Joe pun pulang dari gereja setelah membersihkan gereja dan terlihat dia lari terbirit-birit karena ketakutan, entah apa yang ditakuti olehnya. Ternyata si Joe merasa ada yang mengikutinya yang berasal dari gereja. Dan benar saja, itu adalah makhluk halus iblis penghuni gereja tersebut. Pada malam itu, Joe yang masih sangat kesedihan karena kehilangan Pastor Peter, dia pun diajak oleh kakaknya ke bar. Dan di bar terlihat seorang lelaki mengingatkan dia tentang kematian Pastor Peter. Seketika dia pun langsung kejang-kejang tubuhnya. Kakaknya yang melihat adiknya kejang-kejang, tentu dia membawa adiknya ke sofa untuk lebih safety. Setelah itu dia pun kembali melanjutkan pesta untuk mabuk-mabukan. Joe yang tertidur karena kejang-kejangnya, dia pun terbayang ke sesuatu hal di masa kecilnya, di mana dia melihat kakaknya waktu kecil itu yang pernah diancam untuk dibunuh oleh ibunya di depan matanya sendiri. Di depan matanya Joe juga harus melihat ayahnya yang dicucu oleh ibunya hingga meninggal. Dan itu adalah penderitaan Joe di masa kecil. Di sisi lain, Maddie yang sedang bercermin dan mencuci mukanya, tiba-tiba air itu berubah menjadi darah dan muncul bayangan sosok ibunya di belakangnya. Sosok arwah jahat ibunya. Tentu ini membuat Maddie sangat kaget dan sangat takut. Joe dan Maddie memang sekandung, tetapi mereka berbeda ayah dan satu ibu. Dan mereka saling menyayangi walaupun perbedaan orang tua laki-laki. Keesokan harinya Joe yang melakukan rutinitasnya seperti biasa, di mana dia membersihkan gereja. Dan di gereja itu dia melihat satu buku yang tergeletak di bangku dan dia pun membuka dan membacanya. Setelah membacanya dia sangat kaget di mana muncul cahaya dalam gereja tersebut yang memberitahunya tentang sesuatu. Dan itu adalah arwah Pastor Peter yang memberitahukan kepadanya untuk mengikuti ajarannya yang pernah diajarkan kepada dirinya. Everything you learned about the dark side, take from my teachings. Kemudian Joe pun dikagetkan dengan kehadiran Maddie di dalam gereja tersebut. Joe pun menceritakan kepada kakaknya kalau dia habis bicara dengan Pastor Peter. Kakaknya sih percaya karena Joe ini adalah orang baik. Tetapi Maddie berbeda, di mana dia mengatakan kepada si Joe kalau dia benci tempat ini dan dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Joe yang mendengar perkataan kakaknya yang sudah kelewatan batas, dia pun memilih untuk berdoa di area yang khusus untuk berdoa, di mana Joe mencurahkan isi hatinya dan firasat dirinya tentang kakaknya yang sudah tidak waras atau sudah dirasuki oleh roh iblis. Saat berdoa, dia pun dikagetkan dengan kemunculan sosok hitam lebam di dalam gereja itu. Help! Please! Somebody let me out! Help! Where were you? I was just calling for you. Dan ternyata itu adalah sosok pendeta yang sedang berdoa untuk Pastor Peter. Dan Joe pun lantas pergi dari sana. Pulang dari gereja, Joe lebih memilih berkunjung ke dokter untuk mengecek keadaannya, di mana dia beberapa hari ini merasa sering berhalusinasi, sering kejang-kejang, dan sering mendengar bisikan-bisikan iblis. Dan yang lebih fatalnya yang dialami oleh si Joe, di mana trauma masa kecilnya sering muncul beberapa hari ini. Di rumah sakit itu, Maddie pun datang untuk menjenguk adiknya yang kesakitan dalam keadaan mabuk. Dan Joe pun menanyakan kepada kakaknya, tetapi jahatnya kakaknya ini malah menawar si Joe kembali untuk minum di bar. Joe yang mendengar kakaknya mengolok-olok dirinya dan Joe kembali menasihati kakaknya tetapi tidak mau mendengar. Joe pun lantas pergi dan meninggalkan kakaknya. Sesampainya di rumah, Joe pun menggeledah kamar kakaknya untuk mengetahui kenapa kakaknya berubah seperti ini. Dan di kamar kakaknya dia menemui kalung salib yang ibunya berikan kepada si Joe. Ternyata di masa kecil ada perbedaan kasih sayang antara Joe dan Maddie yang dilakukan oleh ibunya. Itu terlihat dari pemberian kalung salib. Si Joe diberikan kalung salib oleh ibunya yang berwarna perak dan si Maddie dikasih yang berbentuk kayu. Penggeledahan pun Joe lanjutkan dengan melihat di bawah tempat tidur dan tiba-tiba muncul tangan dan dia pun kembali refleks ke masa lalu sosok ibunya.
Ternyata Ibu Jo adalah sosok yang pernah dirasuki oleh iblis dan Pastor Peter yang mencoba mengobatinya tetapi gagal hingga ibunya ini memutuskan untuk bunuh diri di saat dia sedang dirasuki oleh roh iblis di depan Jo dan Maddie. Di malam itu di hari peringatan kematian Pastor Peter. Dan Jo di sini menjadi pembicaranya untuk menyampaikan tentang beberapa patah kata menyangkut kebaikan Pastor Peter, dan Jo pun menyampaikan tentang kebaikan Pastor Peter yang menyangkut tentang dirinya yang diasuh yatim piatu. Acara peringatan kematian Pastor Peter itu juga dihadiri oleh sosok Maddie, di mana Maddie di sana terlihat menggoda seorang lelaki dan lelaki itu menolaknya, dan hal ini membuat Maddie sangat marah dan inilah yang terjadi. Dia membunuh tanpa menyentuh. Jo pun menyeret kakaknya ke sebuah gang untuk mempertanyakan apa yang telah kakaknya lakukan, di mana Jo merasa itu perbuatan kakaknya. Dan di gang itu terjadilah perdebatan antara Jo dan Maddie. Dalam keadaan mabuk, Maddie pun mencurahkan isi hatinya terhadap si Jo, di mana dia merasa kalau Jo ini terlalu diperhatikan oleh orang lain, orang siapapun di sekelilingnya, berbeda dengan dirinya. Bahkan ibunya sendiri tidak menyukai dirinya. Jo pun kembali menanyakan kepada kakaknya Maddie tentang siapa yang telah membakar orang tadi. Dan Maddie pun seperti biasa, dia menyanggahnya dan memotong pembicaraan dengan mengajak Jo untuk minum soda. Ketika hendak pergi, dia tidak tega meninggalkan adiknya seorang diri. Dia pun kembali menjemput adiknya si Jo. Karena Jo adalah satu-satunya keluarganya, begitupun dengan Jo, Maddie adalah satu-satunya keluarganya. Setelah itu kita sebagai penonton dialihkan tentang perilaku ibu mereka yang suka mabuk-mabukan. Dalam gereja pun mabuk-mabukan dan itu dilakukan semua di depan si Jo anaknya. Kemudian Jo yang melihat kondisi kakaknya yang telah berpaling 190 derajat dari kebaikan, dia pun menghubungi Pendeta Marco untuk mencari solusi. Dan di sana pula terlihat kondisi kakaknya yang terus melakukan maksiat sesukanya. Layaknya orang yang telah jauh dari sosok Tuhan, jarang pergi ke gereja. Apa yang dilakukannya? Tentu dia melakukan banyak maksiat, mabuk-mabukan, merusak dirinya sendiri. Hingga tiba-tiba Maddie pun lepas kendali, di mana dia membunuh orang seperti biasa tanpa harus menyentuh. Karena amarahnya tersebut memakan beberapa korban di klub itu. Dan terlihat pula di situ setelah melakukan itu Maddie sangat histeris, di mana dia memanggil sosok ibunya. You stay away from me! You stay away! Ternyata Maddie adalah orang yang mewarisi iblis yang pernah merasuki ke dalam tubuh ibunya. Saat ibunya telah tiada, tubuh Maddie lah tempat bersemayam iblis tersebut. It's okay. We're here. Berbeda dengan si Jo, dia dirasuki oleh roh yang baik. Keesokan paginya terlihat seorang suster membangunkan si Jo, dan sebelum memberitahukan tentang kakaknya yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena kakaknya ini mengalami otak geser. Setelah berdoa dan setelah diberitahukan tentang kondisi kakaknya, Jo pun pergi bergegas untuk memberi keterangan kondisi kakaknya kepada pihak kepolisian. Ternyata hal serupa juga pernah terjadi pada mereka berdua saat mereka masih kecil, di mana ketika ibu dan ayahnya meninggal dunia. Mereka juga dijemput oleh polisi untuk memberi keterangan perihal kematian ibunya pada saat itu. Setelah itu keesokan harinya seperti biasa Jo melakukan aktivitasnya, membersihkan gereja, dan di sana dia disamperin oleh salah satu suster dan menyuruhnya berdoa sebelum dia pergi menjenguk kakaknya. Setelah itu kita diperlihatkan dengan sosok Jo di masa lalunya. Waktu dia masih kecil, ternyata dia sering dibawa oleh Pastor Peter untuk mengobati orang-orang yang kerasukan iblis. Dan yang mampu melakukan hal itu hanyalah orang-orang baik dan seorang pendeta. Kemudian sampailah Jo di rumah sakit untuk melihat kakaknya yang dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Kenapa ke dalam rumah sakit jiwa? Karena si Maddie ini tidak membunuh dengan tangannya, melainkan dia membunuh tanpa menyentuh. Jadi agak sulit untuk ditangkap dia dan dipidanakan, karena barang bukti sidik jarinya tidak ada. Menurut pernyataan Maddie sendiri, kakaknya ini mengalami depresi akibat stres dan pergeseran otak karena seorang alkoholik. Dan Jo pun harus melihat kakaknya di sana memberontak ketika melihat dirinya seperti ada arwah iblis pada kakaknya ini, di mana arwah iblis yang dulu menguasai ibunya kini menguasai kakaknya. Jo pun menjerit ketakutan dan meminta tolong hingga terlihat seorang lelaki yang mengeluarkan si Jo dari kamar kakaknya tersebut.
dengan ketakutan setelah keluar dari kamar kakaknya tersebut, dan laki-laki yang membuka pintu untuk dia keluar mendekati si Joe yang sedang ketakutan, di mana dia berusaha menenangkan si Joe, yaitu si Daniel. Daniel adalah sosok makhluk halus yang telah membom Master Peter. Dan di sini tentu saja Joe sedang digoda oleh Daniel yang merupakan roh jahat. Daniel pun membuka pembicaraan untuk mendekati si Joe dengan menceritakan masa lalunya, di mana dia dulu juga pernah tinggal di tempat Joe tinggal sekarang, dan seakan-akan dia memahami apa yang dialami oleh si Joe. Pendekatan pun terjadi antara keduanya hingga mereka saling berkenalan nama, dan bahkan si Daniel berani menyentuh si Joe, dan si Joe pun menerima sentuhan si Daniel, dan seketika dia pun terhipnotis ke alam lain. Joe pun terbawa ke dunia Daniel, dan Daniel pun memanfaatkan si Joe, di mana itu memang adalah tujuannya. Dia ingin mengotori si Joe, melampiaskan nafsu birahinya. Hal itu lumrah terjadi karena Joe yang memiliki iman yang kuat, dia seketika sadar dan berada di kamar mayat. Dia pun lari ketakutan dan pergi dari rumah sakit itu. Di luar rumah sakit, dia menghubungi Pendeta Marco untuk mencari pertolongan dan mencari solusi apa yang harus dia lakukan, karena kondisi dirinya dan kondisi kakaknya yang sudah mencekam. Dan terlihat si Maddie yang tertidur pingsan. Tiba-tiba datanglah sosok Daniel, dan Daniel pun menyetubuhi si Maddie yang tidak sadar. Singkat cerita, sampailah Joe di rumah Pendeta Marco. Pendeta Marco pun menyambut si Joe dengan senang hati. Begitupun dengan Joe, bersalim-salimlah dia itu. Kemudian Joe pun dipersilahkan oleh Pendeta Marco masuk ke dalam rumah. Dan ketika melihat sekelilingnya, Joe pun refleks tentang masa lalunya, di mana dia tidak asing dengan tempat itu, seakan-akan dia pernah pergi ke tempat itu bersama Pastor Peter. Dan memang benar saja, dia pernah ke situ dulu waktu kecil bersama Pastor Peter untuk mengobati orang-orang yang kerasukan iblis. Dan sekarang Joe mulai paham mengapa dia dulu sering dibawa oleh Pastor Peter untuk mengobati orang-orang yang kerasukan. Ternyata Joe adalah orang yang akan mewarisi apa yang dilakukan oleh Master Peter. Untuk Joe bisa menjadi orang yang mengusir roh-roh jahat di setiap tubuh manusia, dia harus lebih dulu menjadi seorang pendeta. Itulah yang dikatakan oleh Pendeta Marco. Dan dia harus memiliki mental yang kuat, iman yang kuat, karena yang dia hadapi adalah roh yang jahat. Jangan sampai dia yang terpengaruh oleh roh jahat tersebut. Joe pun meminta pertolongan kepada Pendeta Marco, dan ini semua dilakukannya demi kakaknya yang sudah 190 derajat, bahkan hampir 360 derajat menjadi dan dikuasai oleh sosok makhluk halus yang jahat. Roh jahat yang dihadapi oleh Joe yang ada pada kakaknya ini adalah roh jahat yang dulu bersemayam di tubuh ibunya. Bahkan Pendeta Marco dan Pendeta Peter gagal mengusir roh jahat di tubuh ibunya pada masa itu hingga membuat ibunya mati. Kesalahan tersebutlah yang membuat Pendeta Marco mau membantu Joe dan membimbingnya. Kemudian setelah itu Pendeta Marco pun membawa Joe menemui seorang pemuka agama untuk menobatkan Joe menjadi seorang pendeta. Tetapi orang tua tersebut enggan melakukannya karena yang berhak menjadi seorang pendeta adalah dia yang berjenis kelamin laki-laki. Tetapi Joe meminta tolong kepada pendeta ini agar mengabulkan doanya, di mana dia harus bisa mengusir iblis yang bersemayam di tubuh kakaknya. Mendengar Joe yang meminta pertolongan, orang tua ini pun enggan melakukannya karena menurutnya itu melanggar hukum Katolik. Karena seorang wanita tidak pantas menjadi seorang pendeta. Mendengar perkataan itu, tiba-tiba si Joe pun pingsan. Melihat Joe yang pingsan dan kejang-kejang, dan tubuh Joe yang terangkat dan bermunculan cahaya, di mana ini memperlihatkan seakan-akan Tuhan saja mencutui Joe untuk menjadi seorang pendeta. Lelaki tua itu yang menyaksikan itu, ini adalah sebuah mukjizat bahwa Tuhan menyetujui dia untuk menjadi pendeta dan melanggar protokol Katolik. Setelah melihat itu semua, lelaki tua itu pun menyetujui dan mau menobatkan Joe menjadi seorang pendeta. Tentu ini adalah impian Joe dari kecil untuk menjadi seorang pendeta dan selalu berbuat baik dan melakukan pelayanan. Begun in you, be brought to fulfillment. Pray, keep me through sin throughout this day. Tujuan Joe untuk menjadi seorang pendeta adalah untuk melawan roh jahat yang ada dalam tubuh kakaknya dan melepaskan roh jahat di dalam tubuh kakaknya yang telah bersemayam sejak lama, dan bahkan itu adalah mantan roh jahat yang pernah bersemayam di dalam tubuh ibunya.
Setelah itu Joe pun ke rumah sakit untuk menjemput kakaknya dan dibawa ke tempat di mana Pastor Peter pernah mengobati orang yang menjadi tempat bersemayam roh jahat. Sesampainya di sana, Joe pun langsung bersiap-siap untuk melakukan proses pengeluaran roh jahat yang bersemayam di tubuh kakaknya. Begitupun dengan Pastor Peter, di mana beliau juga bersiap-siap untuk melakukan proses itu, dan tentu dia harus berdoa terlebih dahulu mengharapkan ada kemudahan. Setelah itu Joe pun langsung mengangkat dan membawa Maddie ke tempat eksekusi. Dia yang menjadi dalangnya dan Pendeta Marco yang membimbing Joe. Di sini hanya ada dua pilihan, kalau Joe gagal kakaknya akan mati, atau tidak dirinya yang akan terbunuh. Pendeta Marco pun langsung mendudukkan Maddie di sebuah kursi dan kemudian mengikatnya. Tentu dia harus mengikatnya karena orang yang terasuki roh jahat dia akan memberontak ketika kita paksa untuk keluar roh jahat tersebut. Bahkan muntah BA pun akan terjadi. Setelah semua selesai, Pendeta Marco pun menyuruh Joe untuk melanjutkan membaca mantra. Joe pun melanjutkan membaca mantra dan terjadilah pemberontakan di dalam tubuh si Maddie. Maddie pun menjerit kesakitan setelah Joe membaca mantra, dan Joe melihat kakaknya yang kesakitan. Dia pun bimbang untuk melakukannya lagi, tetapi Pendeta Marco terus mempush si Joe untuk melakukannya, di mana dia untuk melakukan hal ini tidak boleh ada keraguan dalam dirinya, dia harus berani. Joe pun kembali melanjutkan membaca mantra demi kakaknya, dan sebelum melanjutkannya dia pun memohon kepada Tuhan untuk dipermudahkan jalannya yang kedua kali ini. Dan sekali lagi kebimbangan itu masih terus terjadi. Bahkan Joe tidak menyadari kalau roh jahat telah keluar dan menghampiri dirinya di dunia nyata. Tetapi Joe malah teralih ke dalam dunia lain, dunia roh jahat. They're trying to distract you. Not full. I've missed you, Josephine. Masuknya Joe ke dalam dunia lain ini penyebab dia yang bimbang dan mentalnya yang kurang, di mana dia kurang yakin akan mampu melakukan hal tersebut. Dan seketika dia mendengar kembali suara Pendeta Marco yang memanggil dirinya, dan dia pun menyadarinya, dan terjadilah perkelahian antara dia dengan roh jahat yang berada di sana. Dan dia pun berhasil melumpuhkan roh jahat tersebut dengan mengikat lehernya. Setelah berhasil membunuh roh jahat yang bersemayam dalam tubuh kakaknya dan yang dulu pernah bersemayam dalam tubuh ibunya, si Joe pun memanggil kakaknya jauh menusuk ke dalam hati. Seketika Maddie yang pingsan dan mendengar tangisan Joe, dia pun terbangun. Sumpah guys, di sini adegannya sedih sekali. Saya pun ikut merasakan terhanyut dalam kesedihan mereka. Antara kakak dan adik yang sama-sama saling menyayangi, dan di mana Joe sendiri adiknya yang sangat menyayangi kakaknya dan tidak ingin kakaknya ini terus berbuat maksiat dan berbuat dosa karena pengaruh iblis yang bersemayam dalam tubuhnya. Dan kasih sayang di sini sangat terlihat. Sumpah saya sih mencairkan air mata ya guys. Dan kemudian muncul bayangan Pastor Peter yang mengatakan kepada mereka kalau dia sedang menyiapkan surga kepada mereka berdua. Dan Joe pun menjadi pemimpin dan pendeta yang ada di gereja yang diurusnya selama ini, dan terlihat mereka semua sangat bahagia. Setelah 8 bulan kejadian, mereka pun berziarah ke makam ibunya. Dan di sini terlihat Maddie yang hamil. Anak siapakah ini? Kalian tahu? Ternyata ini adalah anak Billis, di mana Billis pernah menyetubuhi dirinya. Jadi guys, begitulah kisah filmnya. Setelah saya review, apa pendapat kalian tentang film ini? Kalau menurut saya sih film ini lebih mengajarkan tentang sebuah keimanan, kepercayaan, kehidupan, dan kasih sayang antara sesama. Bagaimana dengan pendapat kalian? Apakah berbeda dengan saya? Silahkan komen di bawah. Dan tentu saja jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membuat channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.